Ada settingan apa? Recording sih, ada tulisannya recording kan? Oh, ada ya? Mana sih? Emang ada? Ada tuh di Oh, kiri. udah. Ada. Nah, oke. Jadi sini ya. Sih udah coba bikin yang apa? Sesuai kayak yang seharusnya insya Allah. Yang 4.1-nya. Jadi si Ayu udah pernah dengar istilah future value, present value, udah belum? Enggak. Belum pernah Nggak ya? ada mas, dia kan sekretaris. Enggak, siapa tahu waktu kuliah pernah dapat sedikit gitu. Atau waktu Enggak. sekolah. Nah, sih. Ini kita sandingkan dengan ini. Aduh, pilih mana? Di kontrol L aja mas. Kontrol L. Kontrol L, nah. Ora, maksudku mau tak ini, mau tak Windows ke ini, Windows terus panah Arah kanan. kanan atau arah kiri bisa kok. Windows kanan. terus. Nah, satunya, itu tinggal, udah. Oke, sip. Tapi perlu di zoom lagi. Aku off cam bentar ya. DB. Enggak, aku off cam aja bentar. Nah, gini sih, yuk. Kalau yang ini, yang apa? Di 4.1. 4.1 kan dia itu soalnya, oh iya, aku belum buka ininya ya. Ada ini nggak mas? Oke. Di finance, nah 155 kalau nggak salah. Halaman PDF. Oke. Nah, 155. ini ya 156. Nah, apa? Ini kan dia kita disuruh calculate the firm enterprise value at the end of 2012. Nah, kita dapat datanya apa aja. Yang pertama kita dapat cash flow from operation-nya berapa, terus habis itu yang kedua cash investment-nya berapa. Kayak di sini ini kan kita tinggal salin aja ini berapa, ya kan. Nah, terus kalau misalnya cash from operation sama dikurangi cash investment jadinya free cash flow, ya kan. Kayak yang udah dibahas kemarin. Tinggal dikurangin aja, yang atas kurangin yang bawah, yang atas kurangin yang bawah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan di ini angkatannya si Ayu itu ini discount rate-nya. Iya nggak? Iya, itu aku nggak paham. Kemarin nggak nemu, aku nggak ngerti. Nah, discount rate itu kamu udah pernah sempat lihat, aku pernah ngirim satu file yang namanya TVOM, tabel TVOM, pernah nggak? Itu tuh paten ya, Mas? Hah? Itu yang dikirim lihat. sama Mas Rodi itu paten. Yuk, itu apa namanya? Itu aslinya filenya PDF, cuman karena Mas Rogi lagi gabut, makanya ditaruh di Excel. Orang masalahnya kalau di ini kan kemarin kan apa yang dikasih sama si Mutia ya, itu kan setelah 20% dia tuh loncat jadi 25, 30 dan kawan-kawan Ya, kan. itu Mas Rogi pakai rumus tadi apa ya? Yuk. Jadi nanti kamu bisa lihat dari situ tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3-nya berapa. Mungkin ajarin bacanya dulu kali, Mas. Tak buka ini ya tabelnya ya. Ya. Tak buka tabelnya di Corporate Finance 2, tabel TVOM-nya. Nah. Ganti. Nah, ini dia. Puyeng-puyeng dah.
Tapi Oke. kan sebenarnya caranya ada dua kan Mas ya, pakai yang apa namanya Pak? Pakai yang baca tabel Pakai atau yang pakai yang rumusnya Pak ibu-nya itu kan, yang dipangkatin ah, 2, dipangkatin 3 itu kan. ini sajane aku nggak rumus iki. Oh, cuman Iya, rumusnya sampai langsung PV ya. aku pakai Kalau rumus Excel. kalau ibunya kan kemarin kalau nggak salah rumusnya nggak itu, lebih ke arah Hmm. lebih apa? Satu-satu gitu loh Mas, nggak langsung. Nah, ini PV nih tabel 2. Jadi ini ada FV, FV itu future value, ada PV, PV itu present value. Nah, di sini ada komponennya itu ada ini rate atau ininya apa? eh, Growth atau bunganya ini persen, yang hitungan persen ya. Nah, terus habis itu ini interest faktornya nih 1%, 2%, 3%, 4% sampai sekian persen nih kan yang ada di sini. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu periodenya. Ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya ya. Nah, di sini kalau yang di apa namanya di soal, coba kita lihat soalnya. Nih, di sini ada. You forecast that free cash flow will grow at a rate of 4% per year after 2015. Nah, use a required return of 10%, berarti kan kita pakai 10% kan? Kita disuruh pakai 10% untuk jawab pertanyaan ini. Jadi apa sih yang namanya present value? Present value itu kayak misalnya nih, yuk kamu punya uang nih, apa di tahun apa misalnya di tahun sekarang nih 2020, kamu punya uang 10.000 rupiah, gitu kan? Nah, 10.000 rupiah di tahun 2020 kira-kira sama nggak sih nilainya di tahun 2010? Enggak. Enggak kan? Pasti kalau misalnya tahunnya apa, pasti kalau kita tarik ke belakang, nilainya itu bakal bakal lebih besar daripada yang sekarang, ya kan? Contoh ini kan teori-teori ini teori apa? Teori sebenarnya teori ini sih teori inflasi sih. Jadi apa? Kayak misalnya nih, contoh simpelnya biasanya yang dikasih ke anak-anak SMA. Biasanya kalau 10.000 rupiah, ya kan, di tahun atau misalnya 5.000 rupiah di tahun 2010, kita itu halo halo halo. Iya, kenapa Mas? Oh, Ada. tak pikir tadi nih udah mau habis waktunya. Udah habis. Belum. Nah, kalau 5.000 Belum. rupiah misalnya di tahun 2010, itu kita bisa buat makan di warteg pakai apa makan nasi pakai telur pakai sayur. Tapi di tahun ini tahun 2020, apakah masih sama kita masih bisa dengan 5.000 rupiah kita makan nasi pakai telur pakai sayur? Kan pasti lebih mahal kan harganya kan? Sayur doang. Nah, mungkin pakai sayur doang atau mungkin nasi sama kuah doang ya kan? Nah, itulah makanya untuk mencari nilainya kita itu pakai yang namanya present value dan future value. Future value itu kita itu mau melihat nilai apa sekarang di masa yang akan datang. Kalau present value kita itu pengen ngelihat nilai yang sekarang loh berapa gitu loh. Kalau misalnya ini kan contoh di sini kita carinya di tahun 2012. Dia tuh pengen ngelihat nilai di tahun 2012 itu berapa. Jadi tahun 2013 ini dapatnya segini. Nah, kalau misalnya kita tarik ke tahun 2012, nilainya itu berapa? Itu kurang lebihnya. Oke, sampai sini konsepnya paham? Paham. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini, langsung aja kita coba baca tabelnya ya. Nah, ini tadi kan tadi 10% ya? 10%. 10%. Nah, 10% di tahun pertama, ya kan? Tahun pertama ini 0,9091 ya dibulatkan jadi 0,91 ya kan. Nah, yang kedua 0,8264 karena dua angka di belakang koma jadi 0,83. Terus habis itu tahun ketiga 0,7513 ini 751.
Oke. Udah paham ya? Berarti kalau misalnya di sini tuh dia itu 9%, berarti di tahun pertamanya berapa yuk? Yang 0,9174 tuh ya. Iya betul. Ini 9174, yang sini 8417, yang sini 7722. Terus Itu yang udah tadi paham 4, ya? di soal itu apa Mas berarti? 4%. Yang tadi di soal Nah, itu. tar. Jujurnya aku nggak bisa baca file jelas sih. Oke. Free cash flow will grow at rate of 4% after a year. Jadi ini free cash flow-nya ini akan berkembang 4% per tahun setelah 2015. Oke. Tapi kan yang kita cari di sini kan ini required of return 10% ini. Ini cuma info doang berarti ya? Yes. Oke. Nah, jadi tadi kita udah dapat nih present value-nya berapa. Di sini 0,91, di sini 0,83, di sini 0,751, ya kan? Tinggal kita kalikan. Nih, tinggal kita kalikan yang 430 di tahun 2013 itu kita kalikan 0,91, terus habis itu di sini kita 452 kita kalikan 0,83, 518-nya kita kalikan 0,751. Berarti ini kan ketiganya ini sudah kita sudah menggunakan nilai di tahun 2012 kan. Iya kan? Kita sudah tarik semuanya itu yang 430, 452 sama 518 itu ke tahun 2012. Jadi sekian. Nah, tinggal kita jumlahkan. Jebret. Present value-nya itu segini. Itu tahun 2012. Nah, itu tadi growth-nya itu yang 4% itu kita pakai di sini buat nyari CV. Nih, kan setelah 2015 dia itu growth-nya 4%. Nah, ini untuk nyari continuing value. Continuing value-nya itu di mana? Di tahun 2015. Oke, karena kita terakhir kan datanya di tahun 2015. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, ini aku mau buka yang ini close aja ya. Nah, ini ada nih di sini. Kalau kamu perhatiin di sini, ini rumusnya. Nih, mungkin kalau misalnya mau dicatat, dicatat. Continuing value itu rumusnya, nah ini free cash flow di tahun 2000 di tahun yang terakhir. Jadi dalam case ini kan 518 ya untuk kita ya. 518 dikalikan 1 ditambah sama growth-nya. Growth-nya tadi 4% kan? 0,04. Apa dikalikan 1, Mas? Ada satunya. 1 itu kalau misalnya kamu kalikan 4% berarti dia ngurang dong. Ya kan? Ini kan growth. Jadi dari 1 ke 1,04, ya kan? Paham kan? Nah, terus habis itu dibagi 1 ditambah si discount rate-nya ini dia, si aduh tadi apanya sih? Si ini required return-nya tadi yang 10%, 1 ditambah 10% dikurangin sama 1 ditambah growth-nya tadi yang 4%. Jadi di sini itu sebenarnya 518 dikalikan 1,04 dibagi 1,1 dikurangi 1,04. Sampai sini udah ketangkep? 1,1-nya dari mana? 1,10-nya itu dari 1 ditambah 10%. Nah, jadi sebenarnya rumusnya dia, CCV ini, CCV. Itu kenapa discount rate dikurangi growth rate? Kenapa discount rate dikurangi growth rate? Karena, bentar. Kok aku mumet toh? Lagi ya.
Ini. Bukan maksudnya ininya. Nah, jadi kita kan di sini mau nyari valuasi di tahun 2012, ya kan? Dengan data yang ada itu dari tahun 2013 sampai 2015. Ya. Nah, ini jadi yang kita butuhkan adalah yang pertama. Ini si free cash flow-nya tahun 2015. Jadi free cash flow 2015, ya kan? Dikalikan si ini tadi apa namanya? Growth-nya nih, growth rate-nya 4%, ya kan? Growth rate. Terus habis itu dibagi dengan si discount rate dikurangi sama growth rate. Kenapa kok discount rate dikurangi growth rate? Nanti kalau udah S2, S3 tak jawab deh, insya Allah. Apa, Mas? Apa? Gak apa-apa. Aku pun sebenarnya sejujurnya masih agak bingung kenapa demikian. Tapi sementara kita pakai dulu aja ini rumusnya. Nah, ini. Tutup dikali 1 dulu. Oh iya, benar. Kali 1 dulu tadi. 1 ditambah. Ini. Satu paten ya Mas, nggak ganti. Karena kan kita kan ini apa namanya? Soalnya kita ini pastikan akan bertambah, nggak mungkin berkurang. Gini, maksudku gini. Kalau misalnya perusahaanmu nambah 4%, berarti perusahaanmu nilainya bukan jadi 4% kan? Tapi jadi 104% kan dari yang sekarang. Betul. Paham nggak? Betul. Gimana? Paham? Paham nggak, Yuk? Iya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya maksudnya Mas Rocky itu kalau misalkan itu langsung kita kalikan dengan 4%, otomatis kan kalau dengan misalkan kamu 100 dikalikan dengan 4%, itu jadinya berapa? Jangan 4% deh, 10%. Jadinya berapa? Cuma 10 kan? 10% dari 100 kan 10. Paham nggak? Nah, di sini karena ini kita mau ngecek berapa pertumbuhannya, makanya di situ ada angka 1. Kalau misalkan lebih gampangnya lagi, contoh 100 dikalikan 10%, berarti kan 10. Nah, biar kita tahu perkembangannya jadinya berapa, itu 10 ditambah 100 jadinya 110. Kurang lebih gitu kan Mas Rocky ya? Ya, kurang lebih demikian. Jadi, kan perusahaan kita tuh sekarang nilainya ini 100, ya. Terus habis itu berkembangnya 10, ya kan. Perusahaan kita ini berkembang nih, jadi nambah 10 nih. Nah, terus habis itu perusahaan kita jadi nilainya berapa setelah nambah 10? Kan jadi 110. Iya kan? Nah, inilah kenapa 1 plus growth-nya. Paham? Paham nggak? Paham. Jangan disuruh ngulang, Pak. Tapi paham. Iya, udah. Yang penting paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, setelah dihitung-hitung dapatnya itu sekian. Jadi 8978,67. Tapi 8978 tadi kan jangan lupa kita pakai nilai yang di tahun 2015. Karena kita pakai 518, ya kan? Nah, ini nilai di tahun 2015. Apa yang harus kita gunakan? Kita gunakan present value lagi ke sini.
Nah, karena ini di tahun 2015, jadinya kalau untuk ke 2012 harus dikali berapa? Berapa? Dikali yang mana Kalau berarti? kalau dari 3 ini dikali yang mana berarti? Kalau misalnya kita mau ngambil dari 2015 ke 2000 apa kita jadiin 2012. Yang mana? Ayo. Yang 13. Kita ngambilnya yang 15 langsung dong. Ya kan? Karena ini dari Iya. kan kita ngambilnya dari sini kan tadi kan. Nah, Hmm. jadi ke sini. Kita mau ngambil dari 2015 ke 2012. Jadi hasil ini kita kalikan dengan ini, jadilah ini. Tapi itu ada rumusnya nggak sih? Dikali. Nggak, sebenarnya PV of CV itu ada rumusnya nggak sih? Mana? Present value-nya dari CV. Ya kita tinggal kalikan ininya, kita tinggal kalikan sorry, ya. PVIP-nya. Sorry. PVIF, sorry. Ya. Present value interest factor. Ya. Berarti Present value interest factor-nya adalah 0,751. nah, kalau misalkan 2014 ke 2012 berarti ya yang dikalikan dari hasil continue value-nya di 2014 dikalikan dengan PV-nya yang di 2014. Tapi kan ini kan terakhir kan 2015, jadi kita pakai yang 2015. Oke. Sudah itu kita udah dapat, tinggal kita tambahkan. Total PV-nya kita tambah sama ini si CV-nya, continuing value-nya. Jadi enterprise value-nya ada di 7899,45. Tuh. Terus habis itu BV-nya ini dapatnya dari mana? Dari soalnya ada tuh. Mana sih tadi? Mas, kalau yang PV of cash flow itu berarti present value dari cash flow-nya tiap tahun ya kan itu ngomongnya ceritanya? Iya, PV of cash flow-nya ini kita bikin yang di tahun 2013, 2014, 2015 ini jadi di tahun jadi nilai di tahun 2012 semuanya. Ini semuanya nilai di tahun 2012. Yang nanti kita jumlahnya jadi ini. Ini cuman ini doang biar paham. Ini kalau kita langsung ke 1153,64 kan nanti bingung ini dapatnya dari mana? Dari sini loh. Ini kita kalikan ini jadinya ini. Ini kita kalikan ini kita kalikan ini jadinya ini. Ini kita kalikan ini jadinya ini. Nah, ini dapatnya ya dari gabungan antara semua ini gitu. Ya. Paham. Oke, paham. Nah, terus habis itu BV of net debt-nya itu dia lihat di sini. Nih, at the end of 2012, you forecast the following cash flows in millions for a firm with net debt of 759 million. Nah, net debt-nya ini 759. Jadi book value of net debt-nya itu 759. Ini kan dia bilang kan at the end of 2012. Jadi dia itu sudah berada di 2012. Ya kan? Berarti kita nggak usah pakai present value lagi karena udah di tahun 2012. Tinggal kita kurangin. Jadi value of equity-nya itu dari enterprise value-nya dikurangin utang-utangnya dia. Nah, jadinya segini equity-nya. Ingat, aset sama dengan liabilities dikurangin ditambah equity. Dia mau nyari pure yang equity-nya berapa. Dah, sampai sini dapat ini dari mana aja enterprise value-nya, value of equity-nya dapat segini dari mana, udah paham ya? Kita lanjut ke 4.3. Oke. 4.3. Aset sama dengan liability kurang equity kan? Aset sama dengan liability tambah equity. Oh, bukan kurangin ya?
Oh ya, nambah. ya, oke. Nah, terus kita beralih ke 4.3 ya. Nah, ini soalnya at the end of 2012 you forecast the following cash flows for a firm for 2013 to 2016 in million of dollar. Nah, di sini ada jelas semuanya cash from operation-nya berapa, cash investment-nya berapa. Di sini yang ditanyakan adalah what difficulties would you have in valuing this firm based on forecasted cash flow. Jadi apa sih yang menyulitkan kamu itu untuk menilai suatu perusahaan berdasarkan ini cash flow-nya nih. Apa sih yang bikin susah? Nah, terus habis itu pertanyaan keduanya itu what would explain the decreasing free cash flow over the 4 years? Jadi apa sih yang menyebabkan free cash flow-nya dia itu menurun? Jadi dari tahun ke tahun selama 4 tahun. Nah, di sini jawabanku, jadi apa sih yang menyulitkan dia? Apa sih yang menyulitkan kita itu untuk memvaluasi perusahaan, melihat nilai dari perusahaan itu berdasarkan cash flow. Nah, kita udah tahu kan tadi yang di exhibit 4.1-nya 4.1 kita kan udah lihat nih ini nih punyanya dia. Nah, kita kan nanti kita disuruh nyari continuing value kan, CV kan. CV itu rumusnya apa? Free cash flow di tahun terakhir. Nah, di sini 518. Nah, sedangkan di sini free cash flow-nya dari 4 tahun ini, ya kan, dia dikurangin operation, dikurangin investment. Kita lihat nih, angkanya di sini positif, tapi di sini 3 tahun terakhir negatif mulu, ya kan? Nah, coba kamu bayangin kalau misalnya di ini free cash flow-nya, terus habis itu dikalikan ini negatif dikalikan sama semua ini. Coba continuing value-nya kira-kira minus, positif apa negatif? Negatif kan? Mungkin nggak sih value dari perusahaan itu minus? Nggak mungkin, Mas. Nah, jadi lu jawab nih, based on forecasted cash flow, we couldn't calculate the enterprise value and its value of equity due to negative cash flow. Jadi itu kita nggak mungkin menilai karena cash flow-nya, free cash flow-nya dia itu negatif. Yang kata ibunya itu ya? Iya, betul sekali. Yang kata ibunya nggak bisa pakai yang ini ya? Betul. Nah, itu menyebabkan CV-nya dia itu negatif dan dia itu benar-benar bikin enterprise value sama value of equity-nya itu jadi jelek. Padahal kan belum tentu kan, balik lagi kayak kata ibunya yang minggu lalu. Banyak kok contohnya kayak misalnya Starbucks, terus habis itu Coca-Cola ya kemarin ya sama Starbucks. Dia cash flow-nya minus, tapi earning-nya gede. Ya kan? Masa iya dia nilainya negatif tapi perusahaannya nilainya negatif, terus habis itu keuntungannya gede banget. Nah, berarti kan ada sesuatu nih, ya kan? Nah, itulah pertanyaan yang kedua. Apa sih yang bikin cash flow-nya dia itu negatif nih dari tahun ke tahun ini semakin negatif, makin minus. Nah, kita harus lihat dari kita lihat dari cash flow from operation-nya ini semakin lama tuh semakin menambah kan. Jadi semakin lama semakin nambah nih cash flow-nya nih dari operation-nya. Nah, dia nggak berkurang walaupun ini dia free cash flow-nya berkurang, tapi cash flow operation-nya dia bertambah. Nah, dan kalau kita lihat cash investment-nya dia dari tahun ke tahun itu benar-benar signifikan sekali naiknya dari 673. Pokoknya dia tuh invest terus. Jadi kayak dia itu dapat untung, dia langsung invest lagi. Dia dapat untung, dia langsung invest lagi. Bisa jadi dia itu bikin pabrik baru atau dia itu bikin bidang usaha baru yang lain gitu. Jadi dia itu sebenarnya bukan rugi, dia itu ekspansi. Justru malah dia itu pengen keuntungan yang lebih banyak gitu. Itu sebenarnya kayak yang ditanyain sama ibunya kemarin kan, kita cuma ngulangin doang di sini. Gitu. Udah 4.3 gampang ya.
Karena ini cuman pemahaman teori sebenarnya. Cuman ini sih apa? Ya ya hal yang prinsipnya doang. Ya. Mas Rocky, Yes. Sabtu sama Minggu masuk apa? Sabtunya malam, Minggunya malam. Nah, bagus. Sabtunya malam, Minggunya malam. Yuk, kamu Sabtu ada acara nggak, yuk? Enggak. Ada apa gitu? Hah? Ada apa gitu? Kita main ke rumahnya Mas Rocky yuk. Bisa ngono. Ya, buat ngerjain apa namanya yang Swandi Mr. Super Swandi. Kita jangan lupa kita punya tugas Bapak Muksin yang belum kita kerjakan sama sekali. Nah, sekalian Mas. Sabtu. Yang BMW ya? Iya loh, besok present hari Senin loh. Nanti gue jemput lu nggak apa-apa deh, kan searah toh? Iya, searah. Ya. Ciputat kan. Nah, itu. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kan Mas Rocky? Tahu nih. Ya Allah. Nanti kita yang beli makan kok Mas Rocky. Siap. Oke, ya. Udah lama nggak ketemu sama Mas Rocky aku. Ketemu kapan kita Mas Rocky ya? Bulan April ya? Awal April. Kapan ya? Awal April lah ya Mas. Oh iya. Tanggal 14 itu kalau nggak salah mulai study at home kan? 14 apa? April. 14 April ya. Soalnya kasus tuh udah makin tinggi waktu itu. Iya. Awal masih ada yang nggak pakai masker kan? Oke, lanjut yang ke poin titik 4. Nah, lanjut 4.4 ya. 4.4 sebenarnya ini simple. Simpelnya itu kita sebenarnya ngelihat dari sini nih. Nah, kita ngelihat dari sebenarnya udah ada di sini nih. Nah, ini dia. Jadi soalnya 4.4 ini kan jadi cash flow perusahaan nih. Jadi dari operating sama investingnya diketahui segini, net income-nya udah diketahui sekian, accrual net income nih, net income-nya masukin sini kan, net income-nya segini, accrual net income-nya segini, ya kan, jadinya level cash flow from operation-nya segini, cash flow from operation-nya dia. Nah, hanya saja di sini itu ada interest payment-nya sekian, harus ditambahkan interest payment 1342 dan dia itu menerima 876 interest. Ya kan? Nah, tax-nya sendiri itu 35%. Nah, kalau kita lihat dari sini nih, dari sini. Jadi ini tuh aku sebenarnya nyantainya dari situ. Nah, ini. Jadi dia 3164 ya kan. 3164. Ini kan earning sama accrual-nya 996 jadi 3164 ya kan. Jadi aku sebenarnya nyontek di sini. Terus habis itu dia ada interest payment-nya. Interest payment, interest income. Ya kan, 484, 421, dapat netnya sekian, tax-nya sekian, terus habis itu jadi netnya sekian. Nah, aku tuh tinggal masuk-masukin aja. Oh jadi iya, kita polanya sudah punya datanya. Polanya udah kebentuk ya. Tuh, ini jadi masuk sini nih tiga-tiganya, oke. Terus habis itu kita punya interest payment, kita tinggal tambahin di sini interest payment 1342, interest receive-nya 876. Nah, ini tinggal dijumlahkan ketemu 466. Tax-nya tadi dia bilang 35%. Ini 35% dari 466. Terus habis itu
tinggal dikurangin 466 dikurang 163 jadinya 302. Nah, cash flow from operation-nya berubah jadi segini, 5270 ditambah 302. Itu. Cash investment-nya tetap di ini. Mana sih? 6417. 6417. Terus ditambah Free cash terus flow-nya. dikurangin kan? Minus cash flow-nya minus ternyata. Betul. Free cash flow-nya tinggal ngurangin ini kurang ini. Nggak perlu kah dikasih reason kan Mas itu? Nggak usah. Itu aja. Udah jelas Jangan kok soal. nambah ya. Jangan nambah. Yang ribet sebenarnya ayo yang ribet itu di part titik 1 sih sebenarnya. Ya, itu sebenarnya agak ribet dan agak ribetnya karena kalau nggak pernah dapat materi basicnya kayak yang present value dan sebagainya. Keuangan perusahaan. Ya, tapi yang kalau yang poin 4.3 itu lebih ke arah teoritis, itu bisa dibaca. Yang 4.4 itu mungkin lebih ke arah apa namanya, gimana cara kita mendeskripsikannya itu kan Mas ya. Dan sebenarnya dari si ibunya itu udah ada contoh. Iya, untungnya itu sih. Yang ya. itu contohnya tadi di mana? Di PPT ya? Di PPT. Di ini. Di apa PDF ini. Iya, PDF-nya Bapak Ibunya. Session 4. Okay. Jadi di situ ada udah. Mas Rocky, tapi nggak apa-apa kan Mas Rocky hari Sabtu? Insya Allah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya kita cari yang di dekat-dekatnya Ayu. Kan tengah-tengah tuh. Starbucks dari City aja. Nah, bisa. Terserah sih. Rocky nanti jadinya sekalian berangkat dong. Soal berangkat mana? Kerja. Enggak ya? Oh, kan udah ke Ciputat ya? Emang mau jam berapa tuh Sabtunya? Sabtunya selesai IELTS aja, aku tak langsung mandi, langsung ke nyamperin. Oh, udah nggak langsung berangkat toh kayak gitu. Masih jauh Ki. Masuk malam kok. Mas Rocky malam. Oh. Aku jagain itu Mas. Soalnya aku jam setengah 11 harus sudah ada di rumah karena ada MU lawan Chelsea. Astaga. Oh, udah setia emang menang. Gitu. Menang guys kemarin lawan PSG 2-1. Kan besok nggak tahu. Lu gitu banget sih yuk. Kemarin masih beruntung gitu. Iya. Ntar di grup. Udah lama tuh nggak pernah kan. Ntar di grup yang ngajakin Mas Rocky aja lah. Apa nih? Iya buat kerjain itu. Nanti tak catat di sesi Rani. Ya enak aku jadian mutung arek. Si Rani Gandaria nggak kejauhan loh. Ayo. Anak rumahan loh. Depok sih. Rani tipikal lah. Gak mungkin juga Mas kalau aku nyebut kan cowok tambah gak boleh sama orang tuanya. Kalau mau deket-deket Depok juga nggak apa-apa sih. Di kedainya kakakku aja. Mas Rocky yang jauh, ayo kamu parah. Aku sih ngomong sih. Janganlah, di itu aja dah di Blok M atau di mana? Kayak di cafe Starbucks kayak atau apa kayak kan udah bisa dine in kan. Nah, kita kerjainnya di situ. Bilang aja dulu. Di rumah kamu juga gak apa-apa yuk. Sama Rani. Di rumah Ayu gak apa-apa kan malah lebih enak ya kita diskusinya ya Mas Rocky ya. Soalnya rumahku nggak ada sofa, nggak ada apa, bongkok-bongkok pada ya. Ketemu Lulu. Gak apa-apa, boleh. Udah di rumahmu aja yuk. Boleh nggak sama mama papa lu? Asik. Disamperin satu bujangan, satu apa namanya? Bapak-bapak. Ya nanti nggak usah dipaksakan dulu, ditanyain dulu aja bisa nggak. Kalau nggak bisa nanti ya di luar nggak apa-apa. Kita ambil bijaknya aja. Jadi recordnya hal-hal yang nggak perlu dimasukkan dalam recordnya kalau bisa di-cut dulu sih. Oh iya.